Dan mobil-mobil lu juga mobil-mobil gorengan ya? Enggak, bukan gorengan. Saya tuh nggak pernah ngegoreng, guys. Saya tidak yakin saya punya kuasa untuk menggoreng. Enggak, kalau mobil mungkin enggak. Tapi kalau Mio gue yakin banget itu lu sih sebenarnya. Iya kan? Semua salahkan sama saya. Hot Wheels, sekarang lagi ngegoreng Hot Wheels. Jadi Kenapa? gini. Karena Mio udah mulai flat, lu harus cari sesuatu yang digoreng lagi. Enggak. Gue jujur. Ntar gue tahu judulnya apa nih? Apa? Den Dimas, Bapak Gorengan Indonesia. Asli. Kita kembali lagi di podcast Malam Geriwo. Serem dong ya. Bener lagi besok malam Jumat kan ini berarti? Ini Besok malam Jumat. Apa sih nama acaranya? Bicara. Bicara. Wih, kreatif banget. Parah. Apa singkatannya kira-kira? Coba singkatannya. Kira-kira apa? Bincang-bincang Arsi Moto Garage. Enggak sejauh itu kok. Apa? Ini makanya nih. Bersama. Bincang bersama. Bincang Den bersama. Dimas. Bagus. Gue pikir kayak bincang Arsi Garage gitu kan. Bisa aja sih kalau Bisa juga. mau dibikin bisa aja. Sebenarnya awalnya bincang roda bersama. dua. Bagus. Sebenarnya bincang-bincang roda dua awalnya. Ya. Ada York juga. Yoi. Yo Arsi sorry. Yo Arsi. York. Ya, terus ada helm-helm yang di sale di sebelah sini. Enggak, ini belum di sale kok. Di sale itu loh postingannya Di sale ya? semalam. Jangan lihat. Bacain terus. Ini yang di sale gue karena gue pengen yang ini. Ya udah kenapa sih? Tinggal Udah nggak kepake lagi helm gue berapa? Udah cukup. Tapi ini cakep banget guys. Tuh. Yang merah masih udah nggak ada kan? Ya kan udah pas Iya itu lagi ada makanya. versi. Udah nggak kepake lagi. ya udahlah. Ini keren banget. Kalau helm banyak itu kan nggak perlu dipakai semua. Iya. Bisa jadi buat collectible item. Emang ini collectible? Enggak. Ini lumayan karena dulu kan di saat Satu dia juga, keluar satu di juga. Rapid kan. Oh ya Rapid Air iyalah. Kata bom ini kan emang jarang banget. Cakep nih. Kata bom ya. Ini Ya, sih- kita- ini sih ini kan. Ini nggak ada openingnya nih. Oke, kita bincang bersama Desdiman. Luar biasa. Desdiman. Desdiman. Kapan lagi diundang ke podcastnya Arsi Moto Garage kan? Udah. Sering. Tapi gue penasaran juga, Dim. Banyak Apa? orang pasti nggak tahu. Kenapa lu dipanggilnya Desdiman sih? Dan Dimas. Dimas. Nggak ada alasan kan Dimas sama panggilan di rumah. Den? Lu Dan itu ada gimmick darah aja. Jawa? Bukan dari Raden, enggak. Oh, dari Cuma Aden. lucu-lucuan aja. Aden. Aden. Aden kan? Bukan. Kapan Deden, itu Deden, lucu-lucuan doang. Deden. doang. Oh. Tapi lu dipanggil Dimas tahu kan kenapa? Anak terakhir. Emang Dimas artinya orang terakhir? Cowok Dimas anak terakhir cowok, di anak Jawa terakhir. itu Dimas. Kalau ternyata habis itu orang tua lu melahirkan seorang anak lagi? Ganti Gimana? mungkin ya. Berganti dong. Berganti ya. Saya kurang sejawa itu ya kebetulan waktu saya Jawa. Tapi gigi lu bagus ya gue liat-liat. Alhamdulillah ya. Di mana? Pondok Gigi. Rapi sekali loh. Sponsor tuh di sini disponsori oleh Pondok Taruh Gigi. sini. Mungkin ya saya kan? juga perlu sih. Ya kan? Cakep kan? Cakep. Den Dimas dulu udah pernah ya ngobrol sama kita ya? Udah. Udah, tapi sekarang kita Di mana? Dulu di bawah kan? Dulu di bawah. Enggak di rumah lu. Oh di rumah ya, di rumah Di Cepete. lu, di Ini benar-benar di rumah Cepete. Sekarang nggak ada. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, hostnya dua, Bagus. membahas isu-isu terkini. Wah luar biasa, sangat update ya. Tadi gue sempat denger ada isu-isu baru yang off cam itu boleh ditanya sih. Oh enggak. Langsung enggak. Langsung enggak. Jangan. Itu biarkan sesuatu tuh tetap underground aja. Iya. Biar seru gitu loh. Underground tapi semua orang tahu tuh gimana. Gue nggak tahu loh. Nanti kita update. Nanti kita Tapi di off off cam, cam. tolong ya. Off cam ya? Biar seru aja. Kenapa sih lu beralih? Lu kan dulu terkenal dengan vloggernya motor besar, mobil. Tapi kenapa lu mulai sekarang beralih-alih ke yang permainan-permainan yang Mio, Hot Wheels dan lain-lain? Travel vlog. Apa Travel bosen? vlog dari dulu. mobil. Iya. Bosen. Enggak, bukan bosan sih, cuman Nyari tren. enggak sama. Kenapa di RC tiba-tiba jualan York? Itu kan masih berhubungan. Iya, aparel. Aparel, Ya kan ada safety memperluas protection market juga. kan? Iya. Ya sama. Jadi lu memperluas market. Jadi selama ini market lu sebenarnya belum luas lu mikirnya. Oh, jadi ya lu Jadi nggak saham. lu tuh pengen kaya itunya kah? Anjir. Gimana sih? Gue ngeliat Anji kasihan juga ya dari jadi kreatif iya, jadi sutradara iya, jadi kameramen iya, jadi sound iya. Emang iya. Kasihan juga ya dari gue. Iya, mah, emang- Gue fotoin dulu, gue fotoin nih Anji. Semuanya. Nggak, gua- Kirim, Aji Oke. aja bisa kayak gini. Iya makanya gue kayak tadi kagak megang wiper, wiper anjir. Strong juga Ji. Iya, iya. All in. Apa tadi pertanyaannya? Iya, kenapa lu Kalau tiba-tiba dulu- Mio? Iya, enggak bukan. Maksudnya tiba-tiba
kemana-mana. Bahasnya apapun gitu loh. Enggak, karena kalau menurut gua otomotif tuh bukan cuma roda 2 kan. Benar. Dan gua tuh emang sukanya roda 2 dan roda 4. Jadi makanya kenapa yaudah deh bahas roda 2, roda 4. Tapi kalau ditanya kenapa sampai ke Mio, karena emang apa ya, mungkin nyobain sesuatu yang baru lah. Ya sebelumnya kan pasti kebanyakan kontennya kan apa, motorsport, Ya. motor gede atau motor klasik gitu. Nah, menurut gua kayaknya Mio tuh buat masuk ke main motor matic tuh pas, karena kan dia agak klasik juga kan. Ya, secara tahun aja kali ya. Secara tahun aja klasik gitu, terus bentukannya juga lucu. Dan itu sebenarnya serba nggak sengaja tahu. Serius gua. Masa sih? Masa sih? Tapi secara viewersnya juga ternyata lebih banyak. Gini, Atau bukan sama lebih aja? banyak, tapi lebih relate. Lebih relate. Karena kayak nggak semua orang bisa beli Arel lah ya. Tapi hampir kebanyakan orang bisa beli NJS gitu maksudnya. Iya. Kayak itu. Jadi yang diobrolin jadi lebih Ya, relate oke, gitu. Oh, tapi lu tahu kan gara-gara lu Hah? harga Mio Bukan kegoreng-goreng lu gara-gara tahu kan? gua. Itu tuh semua nggak sengaja. Timingnya tiba-tiba pas aja. Terus emang orang pasti mencari siapa yang disalahkan. Nah, Iya. paling gampang kayak gua disalahkan. Ya karena lu salah satu yang iniin Mio kan? Pelopori. Sebenarnya enggak lagi. Lu Mio tuh- sampai punya 2 ya Mio? Iya. Ayo. Nah, tapi maksud gue sebenarnya Mio tuh udah mulai tergoreng tuh sejak beberapa tahun lalu lah. Terus katanya turun lagi. Nah, pas gue naik, pas gue posting, lagi naik lagi. Gara-gara lu posting. Nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu gue. Bisa nggak lu tolong naikin CBR Old? Dulu kan ini lu sempat bikin reviewnya yang biru itu. Itu naik. Boleh Ini nggak? untuk kepentingan pribadi ya? Gua nggak ngejual punya gua, Oh. tapi setidaknya secara kesenangan gua CBR naik. Oh, itu buat gua. Emang CBR belum naik ya? Boro-boro naik. Sejak lu pakai lumayan. Waktu itu Raden Rauf pernah pakai lumayan juga. Nggak, karena menurut gue CBR lo tuh CBR CBU kan. Iya. Jadi partsnya pasti mahal. Enggak, itu kan cuma pendapat orang awam. Ah, Ternyata bener. sekarang banyak substitusi dan banyak kampakan. Iya, ternyata sekarang iya loh. Tapi kalau Mio kan lo masih bisa dapat parts baru. Dan Gini, murah. maksud gue gini, kalau ini dari pengalaman gue dan diajarkan oleh para yang lebih tua, kalau mau sesuatu motor atau mobil tuh mau digoreng lah ya kata dia. Digoreng. Itu tuh justru nggak bisa yang terlalu sedikit. Bener. Jadi mesti yang agak lebih banyak jumlahnya. Oh, oke. Sama halnya dengan spare partnya, nggak bisa yang terlalu eksklusif parts-partsnya. Masih yang harus orang bisa akses lah. Nah, makanya Mio tuh sebenarnya pas tuh. Harganya juga lo bisa dapat bahan ya dulu 2 juta, 3 juta. Dulu sekarang 3 juta, 4 juta, 5 juta ikan. Enggak. Emang iya. Ya 5 Oke, let's say NSR SP deh. Ya coba lagi. Partnya nggak ada, motornya dikit banget. Makanya ya segitu-segitu aja kan. Tergoreng kan? Tapi sekarang udah berhenti. Dia tuh menurut gua naik menurun gara-gara lah. gara-gara dia tuh sisaan Covid tuh. Ya, Semua itu kan pas benar. Covid naik kan. Ya. Nah, SP tuh kayaknya SP, NSR, Ninja tuh naik banget pas Covid. Dan kayaknya sekarang ya udah bertahan Ya, di udah harga flat segitu, lah, udah flat. flat. Udah di situ Tapi emang aja. market mobil, market motor menurut gua pas Covid naik. Sekarang ada yang bertahan, ada juga yang turun. Ya. Ada beberapa mobil yang harganya turun. Dan Gitu. mobil-mobil lu juga mobil-mobil gorengan ya? Enggak, bukan gorengan. Saya tuh nggak pernah ngegoreng, guys. Saya tidak yakin saya punya kuasa untuk menggoreng. Enggak, kalau mobil mungkin enggak, tapi kalau Mio gue yakin banget itu lu sih sebenarnya. Iya kan? Semua salahkan sama Ya, saya. sampai lu bisa bikin velg loh, lu bisa menciptakan Alhamdulillah ya. tipe baru. Ya iya itu Tidak semua orang bisa loh. ceritanya gimana sih? Lu kenapa tiba-tiba jualan pelek? Dari yang jualan parfum dan Orang help. pembersih? Iya, parfum. Karena opportunity-nya datang aja sih. Ya, gue alhamdulillah banget ya dikelilingi oleh teman-teman yang baik kayak kalian. Termasuk juga Cemco juga teman baik. Jadi opportunity-nya ada. Terus emang kepengen, dan Palang 3 kebetulan tuh lagi mahal banget kemarin. Jadi Palang 3 tuh kalau di Mio yang terkenal tuh Daytona namanya. Daytona. Daytona. Oh, Daytona. Kalau Daytona gue tahu, makanya gue Daytona. Daytona. Ya kan? Jadi emang nona. Buat kalian yang memang masih single, ini setiap podcast gue selalu sebarin. Oh iya. Kita lagi mencari seseorang pendamping. Ini namanya donat guys, tapi nggak bisa dimakan. Ya. Bulat-bulat, bolong tengah. Nah itu. Terus tadi sampai mana bahasnya? Ini masih available.
Terus. Cowok cewek menerima kan? Ay, Nah, Palan 3 kan mahal banget tuh Daytona. Dan padahal sebenarnya Palan 3 tuh menurut gua dan tim tuh sesuatu yang everlasting lah bentukannya. Iya kan? Maksud gua sampai sekarang pun Moge ada yang masih Palan 3. hah? Mana ada? Udah nggak ada. Emang udah nggak ada terakhir Nggak apa? ada. Paling terakhir Udah apa lama ya? banget tahun Ninja. 90. Kawasaki paling. Ya. Oke, direvisi. Mungkin harus mungkin harus nanya Gani kali ya. Lebih paham. Tapi ya. setahu gue masih yang 90-an sih Palang 3 terakhir tuh. Iya. Terakhir ya. Tapi menurut gua kayak Palang 3 tuh desainnya selalu keren gitu. Jadi ya udah ada kesempatan bisa bikin pelek, ya why not? Dan Apalagi secara kan? penjualannya oke ternyata. So far oke. Oh, So far nice. oke. So far diterima dengan baik. Kebetulan kerjasamanya juga sama Cemco, yang mana udah punya nama yang positif banget. Betul. Pelek terkuat di bumi. Jadi orang-orang juga pada happy. Ya so far oke. Menyenangkan. Tapi itu khusus Super. Mio ya? Tenang. Enggak. Yang sekarang. Sekarang ya. Khusus Mio. Mio, keluarga Mio tuh panjang loh. Dari 2005 sampai sekarang tuh masih ada Mio loh. Mio M3. Coba Mio jelaskan. M3, Mio kita Gear. kita ada ini ya, Infokus boleh nggak lu jelasin? Jadi langsung aja di sini. Ya, ini sebenarnya screen. Mio dari yang Coba deh. level 1 Gua- pertama. Itu waktu dari siapa ya? Mio tuh 2005 awal. Iya, ntar ya, sabar guys. Kesini gua ada listnya. Yamaha Mio. Sumpah demi Nggak apapun. perlu ragu Karena ini terkait. lagi. Nah nih tuh. Mio tuh ada Mio Sporty, Mio Smile, Mio J, Mio Soul, M3, ZS Gear, Seion, Vino. Nah itu semua sama tuh sebenarnya. Sekeluarga. Vino juga Oke. Sekeluarga, cuman beda baut depan, baut disc brake, ada yang baut 3, ada yang baut 4. Sama beda busing belakang doang, mesin 115, gearnya itu lebih kecil daripada 125 lah of course. Tapi pelek lu masuk semua ke sana. Bisa semuanya, karena ini yang tadi gue sebutin itu tuh semuanya keluarga Mio, keluarga Matic, Yamaha yang menengah ke bawah lah ya. Ring 14 semua. Oh, menengah ke bawah jatuhnya kayak gitu ya? Mio iya kan. Kalau atasnya kan NMAX, Aerox. Oh, menengah ke atas. ternyata dia ngotak-ngotakin gitu ya? Enggak anjir, itu Iya. dari brandnya juga. Tapi keluarga itu baik-baik aja. Bukan menengah ke bawah, affordable. Oh, affordable. Iya, affordable. Iya, Matic affordable. Iya. Kenapa? Tapi keluarganya baik-baik aja. Ya? Kenapa? Kan Iya, keluarganya. keluarganya Gua nggak Mio. tahu keluarga Mio baik-baik aja. atau enggak. Udah sopak bapak kan. Tapi Gitu. penjualan oke ya? So far alhamdulillah aman sih. Mungkin di RC Motogaras mau jualan pelek. Enggak sih. Belum sih. Enggak, belum. Kenapa sih nggak mau? Tapi gue mau nanya nih soal Mio. Lu kan kayaknya udah mulai dipandang sebagai salah satu bongkot Mio. Enggak. Kenapa Mio warna telur asin? Sama kuning. Iya. Nggak tahu ya, karena mungkin dulu kurang laku. Ya karena Jadi kan jumlahnya ya, sedikit. gue dulu punya yang telur asin. Nah. Livery bunga kan? Ya. Cuma Bunga. mungkin karena dulu tuh nggak Iya. laku. Jadi sekarang orang jadi ngegorengnya adalah beberapa pedagang menggoreng kayak wah warna rare nih gitu. Padahal sebenarnya dulu nggak laku. Sorry, gue mau nanya deh. Gue kan bener-bener abu-abu nih. Seberapa Oh, sih? abu ini putih ya menurut gue. Belum lihat kalau buat telanjang. Ini abu-abu Ini nih. abu-abu nih. Ini abu-abu. Putih. Seberapa sih harganya Mio itu saat ini? Range dari yang paling berantakan bahan Kalau sampai bahan, memang iya. udah oke tapi belum yang full modif ya, yang emang udah oh ini oke nih, gue mau beli buat invest bisa gitu. Yang berarti restorasian lah. Iya. Jatuhnya belum dimodif Nah, kan? Belum. Iya. Yang restorasian masih bagus yang bisa gue pakai harian. Kalau restorasian yang modif restorasian oke itu emang pasti 10-15an tuh. Oh iya? Ya kan gue sendiri ngerasain. Gue beli motor tuh waktu itu Mio. Benar, itu harga jualnya 10-15an. Iya. Ngerestornya atau Ngerestornya tuh bisa 10. Serius? Ya kalau tergantung lo ngerestornya seberapa jauh ya. Gue kemarin di video gue yang pertama Mio tuh emang gue pengen tahu gitu. Lo lebih mending beli motor murah lo restorasi atau ya udah lo beli motor baru Jadi. aja gitu. Oke. Ya, makanya gue waktu beli Mio pertama tuh cuman 2,5 kalau nggak salah, 2,5 apa 3. Restorasinya tuh 10. Berarti 7 habis lah, 7 sampai 10. berarti habis sekitar 13. 13 jutaan lah. Belum modif-modifnya lah, itu cuma ngerestornya doang. Modifnya 50 masalahnya. Anjir. Ada sih yang modif gitu sih. Ada sih. Tapi maksud gue Mio tuh sekarang mungkin 2 juta tuh yang bobrok banget. Kalau mau yang belum direstorasi tapi oke bisa dipakai jalan sekitar 5 lah. Oh oke. Oh, masih segitu ya tapi berarti ya. Tapi tahun-tahun kemarin 3 juta.
3 juta 4 juta. Nah, Ya sekarang naiknya naik. juga nggak yang langsung 3 kali lipat, naiknya tetap Iya, iya. sejuta, tapi ya lebih mahal lah dari kemarin. Mio apa yang harus gue beli kalau memang gue pengen yang unik atau yang katakanlah investasi yang sementara inilah? Mio yang pertama kayaknya ya. Sekarang ramenya Mio pertama. Cuman gue sih sebenarnya nggak pernah suka Udah dengan lah, kata- nggak usah kayak gitulah. Gue Nggak tahu usah lu kan. fake gitu loh. Lu tuh doyannya udahlah, Nggak usah semua orang lip- juga tahu. nggak usah lip service Udah, juga. iya. Jadi sebenarnya tuh saya diundang ke sini buat dibully ya. Juga jarang kan ada podcast yang berani. Bagus. Yang lain Iya, kan lebih saya outline lihat- spek gitu loh. Ya saya lihat podcastnya cukup berantakan ya. Banget banget. Iya. Apa Mio apa? Sebenarnya kalau mau beda itu Vino. Tapi kan itu baru. Enggak, Belum Mio terlalu Vino. lama. Mio Vino Gen 1 yang pertama. Itu 2000. Ya 2005. Gue baru tahu Tanam, dulu ada Mio 2007. Vino. Enggak. Enggak ya? Jadi mesinnya pelek ketipak Mio, rangka Mio, cuman bodinya lebih kayak Vespaan gitu. Ini. Yang first gen ya? First gen. Dulu udah ada ya? Oh, Gue nggak udah. pernah tahu. Iya, ada gue Mio juga nggak Vino pernah tahu loh. Nah itu, makanya. Nah ini sekarang oke nih, lucu nih. Maksud gue kalau Mio Sporty kan lebih sport kan. Iya. Ini yang agak-agak desainnya lebih Oh. lucu-lucuannya itu ini. Gue selalu merasa motor seperti ini keluar pertama tuh Scoopy. Scoop. Enggak, Nah, gue nggak tahu enggak. tuh Scoopy sama Vino duluan mana gue nggak tahu. Di sini lo tau nggak Ji? Enggak. Enggak. Suka Biasanya gue ngobrolin ya. nanya ke Semi, cuma Seminya nggak ada di sini. Karena dia ngerti banget otomatis begituan. Tapi Mio. Mio Vino lucu sih. Mio sih lucu sih. Bas tuh lagi main Mio Vino tuh. Mio Vino. Oh iya? 2010 Scoopy. Scoopy 2010. Mio Vino? Ini. Tadi? PR kan? Buka lagi. Harusnya sih mirip-mirip sih. 2012. Oh dulu. 12. 2012 tuh. Dan enaknya Mio Sport, Mio, keluarga Mio tuh pasti udah banyak. Oh, iya. Dan setuju. Dan memang spare part Yamaha sih jauh lebih Itu banyak Aji dan ngangkat-ngangkat. jauh lebih murah. Biarin aja. Foto aja, foto. Sorry. Fotoin buat Arif. Tapi Mio itu, ini masih ngomongin Mio aja dulu ya. Itu ntar aja dulu ya mas. Ntar ya. Ini lagi seru nih ngomongin Cuman Mio. kalau Hot Wheels itu yang terbaru. Belum. Udah diangkatnya belum, kata dia. Si Mio menurut, nah setelah lu bikin video dan lu mencari tahu mendingan lu beli motor baru atau beli motor lama di lu restorasi, hasilnya apa? Hasilnya adalah jangan beli motor terlalu bahan. Mendingan lo beli agak lebih mahal sedikit, ya lebih mahal lah. Tapi motornya jelas bentukannya bisa dipakai langsung gitu. Oke. Jadi jangan beli yang gue mau beli bahan, bener-bener bahan, nanti mau gue bangun, ada mending jangan. Yang ampe mesin, apa gitu-gitunya Nggak juga usah lu dibeli, harus. jangan. Kalau emang mau dipakai, udah mendingan. Kalau buat harian tentunya masih lebih enak motor baru ya. Tapi kalau emang lo kepengen motor bekas, jangan dari nol banget lah gitu. Karena Setuju. biasanya nih kalau motor yang udah berbahan, itu biasanya pemilik sebelumnya nggak gitu kerawat. Pemiliknya Oke. nggak terawat tapi. Hah? Pemiliknya nggak terlalu terawat. Pemilik sebelumnya maksudnya. Oh, berarti dia jarang kayak Ya, jarang facial, mandi, jarang mandi gitu. kurang shaving, keramas juga jarang Bener, gitu. dia pasti nggak pernah ngelaser tuh mukanya. Tapi motornya bagus. Iya. Lelah aku lelah. Lagi puasa, saya mesti dimarahin emosi, ya Dia nggak kan? ke klinik gigi tuh berarti. Ya. Jadi Mendingan jangan yang nol banget lah. sengaja yang udah siap pakai lah. Karena yang kejadian di punya motor gue tuh contoh yang biru, pemilik sebelumnya tuh terlalu banyak yang diakal-akalin, ngerti nggak lo? Jadi misalkan Oh, yang iya, harusnya paham. nggak dipotong, diganti parts, terus sama dia malah dipotong biar mungkin benerinnya murah dulu. Iya, Oh, setuju. oke. Nah yang kayak gitu-gitu tuh banyak dilakuin di motor itu, terus jadinya motornya kurang kerawat aja. Nah, jadi buat Ya. teman-teman yang mau nyari motor bekas dan mau dibenerin, Mending cari yang agak, ya benar, mending cari yang agak mahalan dikit. tapi kondisinya baik. Boik, iya bener baik. Baik. Paling tinggal Body. benerin body. Ya, atau tinggal modifnya, sisa Tinggal modifnya. modifnya doang, Karena gitu. restorasi tuh, ya itu lo kalau nggak tahu sejarah itu kendaraannya kayak gimana, habisnya bisa bener-bener banyak banget. Dan gue sudah mengalami. Betul. Apa sih lu emang apanya? Abis di mana? Banyak ya, mesin, transmisi, rasio, apa semua. Oh iya, sampai ke situ-situ. Makanya, jadi harapan gue nih, makanya kenapa gue bikin video itu, gue kasih sama aja sih sebenarnya. Ya. Iya. Harapan gue dengan gue bikin video itu tuh orang jadi punya gambaran bahwa tadi gue bilang, lo kalau mau restorasi jangan dari yang nol banget, biarkan gue yang sudah menderita habis banyak itu, biar orang oke, jangan kecemplung ke lubangnya sama gitu. Jadi kita kapan cari Mio Vino? Mivino lucu loh, bisa pakai pelek sugoi lagi.
Dia kurang doyan soalnya. Lu doyan apa sih? Makan kan. Iya. Makan. Sekarang lagi doyan ini main bola. Ini sih lumayan ya. Yang beli sepatu mahal itu ya? Iya. Iya. Pakai Siapa sih seminggu dari- sekali 12 Iya. Sepatu mahal banyak, Pak. Tapi emang punya wearpack dipakai berapa kali setahun? Sekali. Track di kalian doang kan? Bener. Bener sih, Iya bener juga ya. Ya sebenarnya kalau mau milih sih itu anytime bisa dipakai ya. Cuma kan kita main bola masa tiap hari main thread gitu. Iya. Seminggu Bisa dipakai. sekali biasanya. Dia seminggu sekali. Gue seminggu sekali. Maksudnya ya seminggu sekali. Iya. Iya, lebih Lu nggak ada olahraga ya? Lu olahraga nggak? Kebetulan enggak. Jalan pagi sama anak gue di keliling Mulai komplek. masuk usia di mana mulai Iya, mengenal iya loh. olahraga Betul, nih. betul, betul, Eh, betul, kita betul. tuh udah 34, 35 tahun ini. Betul. Saya Udah. Ah. Makanya kan kalau lu kan udah Masuk ketarikan. berdiri doang ketarik. efek main bola. Makanya. Bre, Nah, kita tuh tapi udah betul. ada di ini harus ngejaga badan lu. Tapi harusnya sih iya sih. Harusnya gue jalan kaki keliling komplek. Ya elah, Simpel jalan itu kaki aja. doang. Lo kalau udah tua, bola juga bahaya tahu. Betul. Dia seenggaknya kan gue ada Olahraga 2 tahun ya. di atas gue masih main bola. Iya kan? Gua saya juga Aman. banyak dong. Olahraga- Coach Justin juga masih main. Iya benar. Olahraga gue ini kok motorsport. Di Ya Mandalika. elah, lu aja udah gak punya motor sport? Betul. Iya. Jangan lupa ya Tersewa. buat kalian punya motorsport kita 15 sampai 18 Mei ada Mandalika Track Day Masuk. sama One Tree. Masuk. Kita Jadi khusus kolaborasi. motorsport doang. Gue tadi Enggak, kepikiran mau adventure pun bisa. Adventure bisa? Gue tadi kepikiran mau bayar 90 sih sebenarnya. Boleh. Boleh. Beneran? Beneran. Enggak beneran, gue beneran. Boleh Kemarin kan? itu Boleh beneran. Yang last track day tahun lalu ada yang bawa 1290. 90 adventure kan. Adventure. Dan kalau gitu. kenceng. Kenceng dan sangat Dua- keren. 2 menit 5 detik. Kenceng anjir Itu lebih kenceng. Itu Om kenceng. Yosef. Oh akhirnya kemarin Om Yosef ikut lagi tapi dia bawa R6. Oh dia bawa R6? Makin kenceng. Iya. Oh iya serius? Iya. Sih, itu Cir. ajaib banget. Keren Om sih Yosef itu. ngaco sih. Nah sekarang ini deh, gue ya pokoknya soal Mio oke lah ya, lu sebagai pelopor dan Enggak, bukan pelopor. Gue takut dikira menggoreng. penggara-gara Ya. gorengan. Ya, ya. Sekarang lu dengar-dengar lagi goreng Hot Wheels nih sekarang. Makanya lu tukang gorengan lu ya? Risol ada nggak Risol? Enak di soal. Lu lagi puasa nih, masih puasa. Boleh nggak bahas makannya nanti aja? 4 jam lagi. Gue nggak tahu ya, real Instagram gue tuh agak jahat deh sama gue. Kenapa? Jam-jam segini kalau gue buka Instagram tuh resep-resep makanan gitu loh yang keluar. Oh bagus ya. Iya. Kalau kemarin gue ngobrol sama temen gue beda lagi soal yang keluar jam-jam segini. Tuh. Kalau lu masih Tenang. penting berarti resep makanan. Ini internal bahkan saya pun nggak tahu. Ya you know what lah. Ya benar. Enggak, Ya ini balik ke gue tuh Hot Wheels. Sekarang lagi ngegoreng Hot Wheels. Jadi Kenapa? gini. Karena Mio udah mulai flat, lu Enggak, harus cari enggak, sesuatu enggak. yang digoreng lagi. Enggak. Gue jujur. Ntar gue tahu judulnya apa nih? Apa? Den Dimas, Bapak Gorengan Indonesia. Anjir. Asli. Ntar Kemarin habis aja. Mio, tahu lagi. sebelumnya dia ngegoreng G-Class. Nasi G-Class dia goreng. Jimmy pernah Ya nggak? kan? Jimmy dia nggak dapet tuh, nggak dapet kegorengan. Dia nggak dapet. Habis itu Mio, sekarang Hot Wheels. Bukan ngegoreng. Cuma Waktunya lagi pas aja. Enggak gini. Baik lagi ya, kan gue hidup dari YouTube lah. Ya. Kalau kalian kan hidup dari Arsi Moto Garage. Ya. Jadi pasti kalian ingin mengembangkan Arsi Moto Garage. Ya. Kalau gue kan hidup dari YouTube, jadi gue pengen mengembangkan YouTube gue. Ya. Nah, gue emang mencoba mencari apa ya, konten apa ya yang gue belum pernah bikin gitu. Pengen mencoba konten apa sih yang baru gitu. Nah, gue itu selalu suka juga sama yang namanya Hot Wheels Daily. Kita semua suka Hot Wheels lah ya, suka mainan lah. Emang lo enggak? Enggak, biasa aja gua. Jadi gue doang ya? Mending nggak ada topik. Ya. Gue suka Hot Wheels. Oke, Oscar. Oh, lu Gue suka mainan lah, gue suka mainan lah. mainan otomotif. Mainan Aja. Nah, Oke. channel gua kan kebetulan sudah otomotif kan. Ya. Nah, benang merahnya apa dari mainan ke otomotif? Ya Hot Wheels, ya diecast. Oke. Gitu. Jadi gue mencoba konten baru, tapi yang masih ada benang merahnya sama Otomotif. induknya si otomotif ini. Ya diecast. Makanya mainnya main diecast. Makanya Sorry, gue diecast. mana deh. Hot Wheels itu apa sih yang bikin mahal? Limitednya kan? Ada limited editionnya, ada mostly sih gara-gara limited edition, sama ya Fast and Furious, apalah. Terus Oh. sekarang orang lagi suka banyak JDM, jadi mobil-mobil yang JDM agak lebih mahal. Lebih mahal tuh berapa sih? Sekarang setahu gue kalau Hot Wheels di Indomaret kan paling 20-30 ribu. 30.000 lah ya.
30 ribuan. Kalau yang mahalnya ya ada yang sampai Serius? iya. Belum. Belum. Dia 2 juta. Dia kebanyakan temenan sama Boris punya kayak gini. Ya. Kayaknya sih gitu deh. Berapa mahal? 2 juta gitu. Ya lebih juga ada Anjir serius. Hot Wheels. Tapi kan kalau misalkan kemarin Hot Wheels yang mana ya? Adalah yang Hot Wheels namanya Convention Car. Jadi dia keluar cuman di acara itu doang di LA. Itu 1,5 sampai 2 jutaan. Karena cuma 4.000 di dunia misalkan. Paling mahal yang lu tahu Hot Wheels berapa? Bukan Hot Wheels, diecast lah ya, diecast deh. Oh kalau diecast beda lagi. Ya kalau diecast kan ada yang ukuran gede kan. Hot Wheels Ya udah Hot merek Wheels deh. lah ya. Iya iya Hot Wheels. Merek Hot Wheels yang paling mahal yang gua Masa? punya. Iya. Men. Kan udah. Itu lebih mahal dari helm Lebih loh. kreatif dikit dong. Barusan tadi udah. Nah, benar. Yang bener. 3 kali Ada kan. 20 juta. Enggak. Yang paling mahal mungkin yang pernah gue buka itu sekarang kisaran 4 kali ya. 4. Dan itu kalau udah keluar dari boxnya itu udah berkurang harganya. Bener? Nah, Ya. kenapa lu bongkar semua? Karena biar seru kontennya. Gitu. Serius? Iya. Ya biar seru kok. Ya maksud gue kalau gue kontennya cuman Sama di sih kayak situ- kita bongkar helm juga, nggak mungkin ya kita cuma liatin jurus doang kan. Pasti harus kita bongkar. Enggak, masalahnya kalau helm kan bisa kita Iya. masukin lagi kan. Kalau ini kan bener-bener Ya. ya udah nggak ada harganya dong harusnya. Ya, Ya, maksudnya makanya- at least Ya udah setengah berkurang harga jauh. gitu. Iya, ya tapi emang menurut gue justru orang tuh penasaran di situnya gitu loh. Maksud gue orang tuh nonton YouTube entah Nggak itu tahu otomotif. detailnya. Misalkan orang lo kenapa sih lo nonton video Forza gitu? Lo penasaran kan? Iya. Forza tuh gimana sih dalamannya, apa Iya, detailnya? Sama iya, aja iya. kayak orang nonton diecast juga begitu sebenarnya. Ya, oke, paham. Tuh, paham? Oh, Paham. Oke. Dan ternyata dunia diecast tuh seru juga. Dan Hot Wheels itu kan sebanyak itu tipenya. Benar. Lu mencari tahu dari mana bahwa oh yang ini rare item nih, oh yang ini keluaran tahun ini nih, ini sejarah itu nih. Dan itu lu bisa lu random dapatkan di tiba-tiba di Indomaret gitu bisa aja. Ada, jadi ada namanya Super Treasure Hunt, STH. Jadi itu belum jadi mereka tuh ngirim Hot Wheels tuh satu box kayak yang kemarin Iya, iya. satu box. Satu box itu 72. Itu namanya regular pack lah. Berapa tuh 72 pieces itu? Ah, udah dikali 30.000. 30.000. 2 juta. Sekitar 2 juta 100, 2 juta 300, 2 juta 200 ya. Berarti itu kemarin bagi-bagi Hot Wheels tuh 2 juta 2 ya juta. kuotanya. Iya. Itu nggak bayar kan? Oh, main juga. Terima kasih Hot Wheels Indonesia. Dan dalam situ ada possibility dapat yang rare. Ada possibility saat lo dapet yang Super Treasure Hunt itu. Atau sudah pasti dapat. Enggak. Oh, kayak kartu Pokemon dong lu beli. Kartu Pokemon, benar. Nah, Super Treasure Hunt ini bentukannya reguler, cuman mobilnya bannya karet sama catnya lebih mengkilap lah istilahnya. Oh, jadi kemarin ada yang dapat nggak di dalam box? Nggak ada. Kemarin nggak ada. Kemarin itu yang paling rare kayaknya yang Porsche doang, sama F1. Tapi itu juga harganya ya dari 30.000 naik lah jadi 50.000, 60.000 Oh, gitu. segituan harganya Ya, ya. tapi kalau yang STH biasanya bisa sampai 400.000, 500.000. Dia hubungannya sama STI apa? Apa? Lu sama STI. STI ya, STI. Yang ini Oh, sih Sintayong, Oke. Sintayong. Sintayong. Anaknya bola banget ya saya lihat ya. Nah, Bukan Jagain dulu. main dia. Anak bola banget ya, Mang. aduh. Si sering banget kan tuh pasti main bola. Tapi lu tuh emang cuman mainnya Hot Wheels doang? Enggak. Atau ada yang lain? Ada yang lain, ada yang mereknya Tomica. Nah, Tapi Tomica pun juga ada Tomica. Dalam brand Tomica tuh ada Tomica yang biasa, ada yang premiumnya lah gitu. Terus ada lagi merek Tarmac, merek Pop Race, banyak lah. dan lu mainin semua itu? Nah, kalau gua sekarang lagi ngumpulin yang mobil balap Jepang tahun 90-an. Oh, Ngerti nggak mobil lo? balap Jadi orang kan ada yang ngumpulin, udah gue kumpulin semua deh yang gue suka gitu. Iya. Cuma kalau gitu jadi banyak banget kan. Nah, ada gue coba spesifik, gue coba deh ngumpulin dulu yang mobilnya dulu beneran ada di balapan Jepang tahun 90-an, 80-an. Dan itu keluar dari brand apa aja? Beberapa merek, dari Hot Wheels Oh. ada, dari Mini GT ada, dari Tomica Vintage ada. Seru tuh. Jadi agak lebih spesifik lah ngumpulinnya. Iya. Kalau semuanya dikumpulin ya habis duitnya dong ya. Iya. Iya kan? Kan kontennya tapi jalan. Betul. Termasuk salah satu toko yang oke. Kok Anda tahu-tahuan? Tahu. Karena Kebetulan ownernya. Kan nggak tahu aja. Oh, jadi Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin Bapak- Saya nggak ingat. Bapak follow. Tapi itu termasuk dalam satu top shop. Kayaknya lumayan deh. Lumayan. Dan banyak banget toko-toko yang
ya suka toko yang mereka kan toko satu ruko gitu kan. Tapi sebenarnya perputarannya tuh gede banget. Mereka mereka hitungannya super distributor lah atau super reseller, nggak ngerti gue. Banyak lah. Ya. Tapi Gitu. dia banyak merek juga ya, jual banyak merek. Banyak Jadi banget kayak merek-merek diecast tuh banyak banget. Dan ternyata di dalam diecast tuh juga ada saling ini juga, saling ejek-ejekan juga per merek, antar merek gitu. antar fans merek satu sama lain. Oh iya. Iya, kayak lo jangan keseringan pakai Hot Wheels bang. Kenapa? Ntar ditilang polisi. Kok bisa? Soalnya nggak ada spionnya. Ngerti nggak lo? Emang nggak ada tapi. Kan kebanyakan nggak ada Nggak ada spionnya, spionnya, kan? Karena iya. susah bikinnya. Makanya itu ejek-ejekan dari brand yang Ada kayak gitu-gituan juga. tahu ada juga. Orang ada juga yang kemarin digoreng sampai Astaga. sejuta. Merek Kaido sejuta. Sekarang sisa 400.000, 500.000 gitu. Ada aja yang goreng-goreng juga diecast. Anjir. Nah saat ini koleksi diecast lu yang paling lu suka satu sama yang paling mahal yang lu punya? Kalau paling mahal mungkin yang kalau per piece yang paling Per mahal piece. yang tadi tuh yang gue sebutin. Jadi yang Convention kemarin itu. convention car di Indonesia, Indonesian Convention Car. Oh, Civic ya? Civic. Ah, Cuman paling gue suka yang ini. Jadi LBWK. gua mau- bukan. Nah, Super Silhouette. ini yes, Super Silhouette ini sumber inspirasi dari LBWK. Yang ini lucu kan. itu dikasih Liberty lewat. Walk. Kasih tahu tuh. Bukan ini sumber inspirasinya Liberty Walk justru. Ini lu foto sendiri ya? Iya. Nggak berdua? Kok berdua? Nggak apa-apa. Karena sendiri. Kenapa nggak berdua fotonya? Tuh lucu kan diecast gue. Lucu. Tapi dia tuh niatnya sampai niat bikin diorama loh. Ya belum segitunya ya. Karena ternyata sebenarnya ini hobi yang kalau dibilang affordable ya tergantung ya. Nggak Tapi juga ya. tapi dibandingin motor, Ya. dibandingin Iya, motor iya. yang lo beli knalpot 10 juta gitu ya. Ini lebih Ini diorama affordable lah. Diorama Affordable segini lah. 300.000. Iya, yang segede gini nih. 300.000 Oh, iya? yang bengkel. Ya, tuh. Bengkel itu? Iya. Yang punya lu itu? Lu tau kan bisa bikin diorama? Ya gue nggak Si sengaja. art beruang. Ya gue udah kesana. Oh udah bikin ya? Itu kontennya juga orang-orang suka banget tuh. Oh, sweet. Dia bikin Haji Nawi bukan sih? Ya. Iya, iya kan? Kemarin gue bahas yang bikin puncak. Dia bikin warpat. Oh, dia bikin warpat. Gue Bukan pernah kontak, warpat. gue pernah kontak dan gue pernah pengen bikin toko art sih, cuma belum kesampaian aja. Ya. Harganya udah dapat tapi. Ya, udah tahu lah ya kalau mukanya gitu ya. Nggak, karena jujur lo nonton vlog gua makanya. Karena emang sesusah itu bikinnya. Iya. Sesusah Tapi itu. semirip itu juga. Persis Iya. banget. Persis banget. Jadi emang ya gue paham sih kenapa segitunya karena emang effort yang dibutuhkan. Betul, Dan itu bikin betul. satu diorama kalau si art beruang itu yang gede itu bisa 5-6 orang. Oh. Art beruang itu actually udah punya tim berapa orang? 6 orang. Tapi pas lu ketemu dia benar-benar beruang atau enggak sih? Nah, teman-teman pas gue ketemu dia jadi panda. Oh. Iya, iya. Mas, Dia maafin beruang ya. tapi nggak super tadi. Bukan. Tapi balik lagi, maksud gue itu kan lebih affordable dibandingin motor kan. Betul. Iya kan, jadi ya lucu lah. Cuman pelarian sebenarnya kayak gue sih pengen sebenarnya. Cuman ya mungkin kayak lu ya harus menentukan tipe apa yang di Ya. koleksi gitu Nah, kali ya. menurut gua, ini menurut gua ya, kalau misalkan emang pengen diecast gitu, lo harus punya dioramanya. Ya. Baru lo ngerasain kayak, lucu Betul. banget nih gitu. Gua setuju itu. Oh kalau cuma dipajang nggak lucu, iya ya. Menurut gua biasa aja. Biasa Kayak lu aja. pajang aja di sini. Iya gitu Tapi doang. ketika ada gambarnya rumah lu di situ kan kayak ih lucu ya. Tapi kalau ada dioramanya bengkel kayak parkiran apa, nanti lo geser-geser, lo ganti-ganti gitu. Karena orang yang main diorama, mereka punya kayak ada yang punya 5, 6 gitu, terus ditaruh di rak. Jadi pajangannya tuh bukan pajangan helm, tapi pajangan diorama. Iya, benar-benar. Terus kalau gue pengen main diorama ini, dikeluarin dioramanya, taruh, dipajang-pajang, set, foto. Ini bahaya sih obrolan ini. Emang. Benar. Gue udah Ini- mulai ini- kepikiran. Ih, lo tahu nggak? Tapi kita gimana kalau kita bikin yang motor? Nah sayangnya diorama motor, itu Motor yang belum kecil-kecil banyak. nggak banyak. Nih, Kita bikin di Faisal Syukur itu dia lagi bikin yang motor-motor MotoGP. Tahu nggak F-Works Scales itu kan dia bikin yang kepala-kepala orang. Oh, iya. Nih, lo lihat nih, tuh. Satu lo banding bisa berapa? beli, Ih lucu banget. lo bisa beli Ada kompresor. kompresornya. 7.000. Bukan? Kompresornya doang. Iya. Sama kayak kompresor asli bro. Dapat yang gede lagi. Enggak, tapi gini ya. Ini memang hobi yang affordable. Tuh, Tapi tuh. kalau terlalu affordable, Kayak gini, akhirnya bisa overspend. 70.000. Ini lucu banget. Terus lo bisa beli vending machine 10.000.
Jadi lu bisa tuh buat ganti ban. 7.000 ini tadi 7.000 rupiah, 7.000 rupiah. Rupiah. Gua pikir Itu berapa tadi gantian ini ban? Nih. Bubutan 65.000. Oh, Bahaya. Kayaknya Nah, lebih jangan. menarik dibeli dioramanya tuh deh dibandingin. Emang, jadi lu beli dibanding dioramanya diecast-nya. nih. Lu beli diorama, terus ntar lo isi pelan-pelan, isi dongkraknya, isi Iya. orang-orangannya. Dan lu kan sebenarnya sekarang udah bisa bikin either Lego ataupun orang kecil yang persis kayak lu. Bisa, Tadi bisa. 3D print, Bisa, ini kan bisa. bisa Oh iya, taruh 3D juga print ya. 3D print Iya, iya. bentuknya Den Dimas itu. Jadi bisa emang juga ya. waktu gua ngobrol sama Art Beruang tuh dia cerita, saya tuh Mas dulu itu kalau bikin diorama saya mesti bikin dari nol. Tapi sekarang udah ada 3D print terbantu sekali. Iya, dia Tinggal berarti di punya 3D. mesinnya ya. Ada kursi bakso. Nih, Kursi bakso. kursi bakso. Sekalian tukang baksonya ya. Biar goceng harganya ada kan? Ah, Wah, keren ya. Kayak kita harus beli 3D print deh. aduh. 3D printer. Gue bahaya. Ini bahaya sih. Ini racun kedua yang gue racunin kan dulu kita WPL apa? Iya. Aksi drift. Kapan WPL lu Aksi ada rencana main bola kan? Biar kita bisa ganti Break. Beneran ada nih. Lucu kan? Itu udah ikut sama abang ya? Belum. Tapi ini Ada. satu berapa banding 164. 164 ya? Nah, makanya kenapa bandingnya 164 itu rame karena banyak aksesoris-aksesoris begininya. Oke. Itu yang bikin lucu. WPL lu udah masih ada? Enggak tahu di mana. Gue juga nggak tahu di mana sih. Udah dirusakin. Jadi dulu tuh sama gue kalau kalian tahu nyempet pas lagi COVID ya. COVID itu racun-racun COVID lah. Iya, radio kontrol carry Wah, untung. yang lu cuma mainin sekali itu. Itu nih gara-gara dia ini anjing. Iya, iya. Nah, ini lebih menyenangkan lah. Dan sekarang kalau misalkan udah bosan tinggal taruh, masih bisa dilihat-lihat terus, ngerti nggak lo? Enggak. Percaya sama gua. Kalau Lucu. konten lu sudah berakhir, gua yakin itu cuma jadi taro. Tapi lucu. Iya, itu sama kayak Lego, seneng rakitnya doang. Nah, ini gua tidak offense ya, no Ih, offense parah ya. banget. Gua langsung panik gue. Panik gue. Parah banget. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya. Itu dengan Hot Wheels. Tapi gua ada satu pertanyaan yang membuat gua kenal lu kan lama dari lu pemain motor. Nah, Either itu sport, itu soalnya. tapi yang gua mau nanya, Ntar dulu, lu jangan langsung baca di sana dijawab dong. Apa-apa. bisa aja pertanyaan gua beda sama itu. Oh iya, benar juga. Iya Iya, kan? iya, iya. Kenapa lu nggak main lagi motor-motor kecil? Ya, gua kenal lu kan dulu pakai R90, lu dulu pakai sportnya ada Aprilia, ada Samti, ada CBR 2,5 juga, RR dan segala macam. Gua merindukan lu di bidang itu sih. Bidang apa? Moge. Sepak bola. Oh, iya, Moge, iya. Saya moge. basket sekarang anaknya. Oh, lu anak basket banget. Iya, Oh, pantesan bebas sepatunya banget. nih naik. Oh, Ini ini balance. Siar sepatu basket banget tuh. Kenapa? Iya, iya, iya. Kenapa? Oh, nggak ada alasan khusus sih sebenarnya. Bosen ya? Bukan. Nggak, anak-anak mungkin nggak seru. Enggak, bukan. Kurang drama ya? Enggak, mahal. Lu ngomong Ini, mahal lu ya? Lu nih. ngomong mahal. Hah? Saya nih ya, itu main Mio ya, itu bisa dapat berapa Mio. Setelah gue kayak, iya kenapa udah dulu gue ngambil Mio aja ya sama NX Bener, sama tapi Aerox. kan kepuasannya berbeda. Gua setuju. Nah, ini dia nih. Menurut gua, Ini yang di pos kota ya? Nah, ini dia. iya itu, nah ini dia. Anjir, gue aja udah lupa tuh sama itu. Gue nggak tahu. Nggak mungkin dong. Oh, lu udah di Bandung sih. Ya, tahu gue. Enggak. Menurut gua gini, kalau misalkan pasti pakai Moge seru lah ya. Tapi pakai Moge itu lo nggak bisa pernah menyentuh 100% potensi dari motor lo kalau di Jakarta. Iya. Makanya kita mengadakan track day. Masuk! Masuk! Keren. Buat kamu yang pengen merasakan potensi 100% dari motormu. Tapi emang bener sih harus guys, harus ikut track day. Dan ikut sama mereka asik banget. Lu juga pengen ikut kan? Maju? Betul. 15 sampai 18 Mei ada Den Dimas di sana. Yes! Ada di Masih Dimas. bertembak di sini ya. Masih Oh, bertembak di sini. Oke, oke, oke. Den Dimas katanya lebih memilih untuk Enggak. Uhuy! Ada di sini ya. Tadi apa lagi bahas apa? ya Moge. Kenapa Moge, kenapa lu mulai nggak main vakum Moge sih? lagi? Enggak vakum. Masih ada kan motornya. Pakai nggak? Apaan pakainya? Yang Harley lumayan sering loh. Harley agak lebih sering dibanding Iya, R90-nya karena di rumah. iya, iya. R90 gue taruh di kantor soalnya. Tapi balik lagi kayak tadi, kalau misalkan lo main Mio, ya atau any motor 150 cc lah ya, lo tuh bisa nge-push sampai mentok ke limiter motornya gitu. Betul. Gini, gue ya oke. Lanjut dulu deh. Iya Gue kan? punya sanggahan tapi gue oke. Sangga tuh bukannya daerah yang di Jakarta. Pesanggrahan. Ya. Ya itu maksud gua. Terus balik lagi ya, partsnya tuh banyak banget. Ngerti nggak? Lo mau bore up Mio nih, ya. Lo bisa milih tuh mau bore up sendiri atau mau pakai yang udah jadi gitu. Atau diapain kayak Mio gua nih sekarang gua ubah dari karbo jadi injeksi. Iya kan?
bisa kayak gitu. Maksud Mio gua, yang mana, yang hitam? ya, yang biru? yang hitam. Jadi maksud gua permainannya tuh, oh ternyata luas banget ya. Gitu. Atau itu gara-gara lu sebagai konten kreator jadi mencari sesuatu yang banyak untuk dibahas? Mungkin itu juga ya. Dari sisi gue emang dunia motor tuh kan gue lihat luas banget Iya, lah iya. ya. Dan Oh, ini ngomongin Bro Ron nih sekarang nih dunia motor. bukan beda. Kalau dunia motor beda. Yang kemarin di sini tuh ya. Ya. Iya. Yang potongan klipnya banyak banget itu. Iya dan lumayan lama ya. Engagementnya bagus sekali. Gak habis-habis tuh. Iya iya. Nah kalau misalkan Moge, contohnya kayak apa ya? Ya kayak R90-nya lah gitu. Gue modif, ya itu lagi partsnya kan. Dan mahal. Kalau untuk hal ini gue relate. Kalau secara affordable, secara pengeluaran biaya gue setuju. Karena kan gue sempat punya Satria Evo kemarin kan. Ya. Yang langsung gue beli terus gue hari kedua gue pakai mogok itu. Kita mogok karbunya banjir. Gue ke bengkel, gue dorong ke bengkel pinggir jalan. Bang, tolong cekin dong. Udah dicek, dicopot karbu segala macam. Berapa bang? 50.000. 50.000. Coba pakai CBS 1000 ya, bisa nggak? Ada Gitu? 75.000 buat apa? 50.000 gue. Oh iya. Mana CBS 1000-nya bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu kalau nggak temen nggak mungkin sih. Iya kan, jadi maksud gua di situnya seru juga. Seru, gitu. seru. Secara spend money-nya seru. Iya kan. Cuman gue merasakan sebagai seorang yang suka di jalan, yang cukup suka high speed dan segala macam, kok ngerasa kok turun segini. Awalnya enak, tapi lama-lama mulai boring lagi kembali. Nah, ya, gue nggak tahu lu. kalau secara sensasi speednya nggak akan pernah bisa nyamain lah. Iya, sensasi berkendaranya lah. Ada level berbeda aja. Iya, ya beda. Tapi dua-duanya menyenangkan. Benar. Ya. Dan yang satu menyenangkan karena emang speednya kencang banget gitu ya, dan lu bisa kayak, wah 0 sampai 100 3 detik apa gitu. Tapi sekalinya rusak 5 juta gitu. Yang satu mungkin emang lebih pelan 0 sampai 100 10 detik gitu ya, tapi sekalinya rusak 70.000. Iya, Jadi itu kayak gue setuju sih. Oke. Kompensasinya satu sama lainnya kayak Saling melengkapi ya. Iya. Oke, kalau dari situ gue setuju. Tapi emang balik lagi bener kan, semua dunia motor tuh menurut gua punya kesenangannya masing-masing jadi. Betul. Kita kembali ke Bro Ron ya. Ya. Soalnya dunia. Jadi dana PIP sekarang sudah berkembang. Terakhir dia naik motor kapan nih? Udah lama banget. Dia udah nggak Ya, sih? Kayaknya sama lu enggak ding, lu masih sering. Dia Dia masih- dari COVID pun kayak udah nggak naik motor nih. Udah enggak ya? Udah lama banget tuh, Doron. Luar biasa. Jadi lu belum akan ada kembali lagi ke Moge Sport. Setelah Moge Sport lu yang ada terakhir itu lu jual juga. Belum tentu loh. Gua kepikiran ada motor yang lumayan gua kepikiran tuh si CF Moto. Oh, yang 800 ya? Enggak, yang foam yang 500. Oh, yang foam. Itu tuh keren loh. Itu keren. Lu punya nggak sih? Beda. Enggak. SR 500. Apa sih? SR 500 foam. Bukan. CF balik Moto. lagi ke situ, balik lagi ke situ. Tapi itu tuh keren loh, itu motor yang keren. Terus si QJ motor yang 800 tuh, ya harganya menarik lah ya. 200-an. Ya. Tapi gue jujur gue belum pernah nyobain 3 silinder sih. Oke, jadi buat CF Moto kita Kok jadi udah CF punya Moto? satu. Ya, Si itu, benar. oh itu 4 silinder ya? 4 silinder. 3 silinder tuh MT-09 ya. Ya atau Triumph Triumph 75. 75, 765 juga. 765. MT-09 tuh digoreng banget harganya. Masih gitu? Sekarang Udah kayaknya dilarang. udah enggak deh. Udah nggak terlalu. Bukan Udah. yang digoreng dulu MT-01 ya? Nah, Enggak. MT-10, maaf. Enggak. 1. 09 tuh nyempet enggak ngotak harganya. Puasa kan? Sekarang Iya. juga gila. Sekarang udah yang tadi lu bilang, Oh udah iya, sisa ada aja aja. gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya Flat moge-moge aja. lagi flat semua deh. Belum ada moge yang menurut gue. Barang hobi mostly sekarang lagi stay flat atau turun. So, Stay pas COVID. flat. Stay flat. Bener kan? Stay flat. Salah lagi gua ngomong. Enggak. Iya gitu kan. Benar. CBR 1000 berapa sekarang? 1M. Yang triple R sekarang udah ada yang murahnya cuma 890. Oh, lagi Waktu turun COVID? dong berarti dong. Gitu tuh. Waktu Yang COVID? base. Oh, yang base. Waktu COVID kayak 1 koma ada deh. Ya kan? Iya. Semua sih menurut gua. Iya. Jadi- Jadi gimana tips and trick lu untuk menggoreng lagi supaya harga moge naik nih Bang? Gak ada guys. Gua nggak tahu apa-apa tentang cara goreng menggoreng. Jadi semua yang lu lakukan dan tiba-tiba harganya naik tuh hanya kebetulan aja. Bener. Gua nggak pernah nge-planning. Demi Allah ini lagi puasa. Lagi Nggak usah deh bawa-bawa puasa di sini. Beneran. Beneran. Oke, Im. Lu kalau misalnya pengen nih ya selain si apa tadi motornya? 3 silinder. 3 silinder tuh saya foto. Iya. Lu pengennya apa? Motor. Ah.
Lu mau lagi ke pengen 1000 apa? lagi nggak? Tahun 2018. Ada Temen kenalan gua gua ada jual. nih yang jual. Oh jadi ini sesi dagang yang masuk ya di sini. Ini sesi baru dibicara. Sesi nawarin motor. Atau kalau lu nggak tertarik bisa nggak sih dibantu gitu? Ya sih sebenarnya harusnya gue kayak Harald ya, jadi titip jual gitu ya. Nah lu nggak mau kayak Harald gitu, banyak motor sport. Nggak tahu ya. Mahal ngerawatnya motor kalau motor gede itu kalau banyak. Iya kan? Iya. Kayak R90 kalau sekali servis berapa? 4 jutaan Diapain tuh servis 4 juta? di bengkel resmi. Di BMW. Iya. Lu berapa sekali servis 636? Nggak nyampe 1000. Ya sama oli 1,5 kan. 1,5. Iya, kalau Ya lumayan. ya lumayan lah. Iya. Segitu Lumayan. kerasa. Aerox sekali servis 300.000 kali. Iya benar. Jadi sekarang motor kecil ada apa aja? PW. PW masih ada loh. Santai. Itu juga ada. Apa aja? Mio 2, Neo 2, Aerox NMAX, Aerox NMAX. Stylo Vario. Style masih ada? Masih. Buat balap itu? Iya. Vario. Stylo Vario. CBR? Apa lagi ya? Udah. CBR 150 belum. Gue sempat pengen FU loh. Boleh. Udah nggak ada Iya. cara itu ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Ternyata gua hanya penasaran dengan zaman dulu gua nggak punya pas. Iya. Sama-sama gue juga kayak Kuliah. gitu sih. Gue juga kayak gitu sih. Gue lebih ke arah kayak kan gue dulu pakai Shogun SP tuh. Di Shogun SP pasti ngeliatnya di atasnya ya Satria dong. Iya, FU benar. kan. Tapi boleh lu coba deh. Tapi gue kemarin nyobain kan ya si apa Honda yang baru bukan Sonic. Apa? Kalau Tiara ya CS1. Bukan. Anjir, CS1. Enggak yang Pasti lo CS1 tuh. yang ayam jago Honda. Sonic. Sonic. Cuma Sonic. Sonic ya? Sonic. Yang paling baru pun Sonic ya? Sonic masih keluar. Masih ya? Masih. Iya. Sonic ya? Nah itu tuh nggak tahu ya buat gua karena kebiasaan pakai motor tangki kali ya. Dan atau matic pakai kayak gitu kayak nggak ada nyaman-nyaman menurut gua. Bener nggak? Gue belum pernah nyoba. Makanya gue pengen nyoba. Benar. Kayak semua beban lu tuh di tangan. Memang. Iya. Apalagi lu udah ganti underboard. Kalau beban di pundak beda soalnya. Ya itu biasa pakai tas sih. Beda. Ya, tapi gue setuju itu. Makanya itu alasan gue jual FU juga karena ternyata tidak senyaman itu. Cuman kan dulu FU terkenal karena dia bukan pertama kali. Ayam jago lagi happening. Lagi happening. Iya. Iya. Yang juga happening itu dulu kan FU. Tapi gue masih penasaran sih kayak gimana FU. Cobain aja. Enak kok sebenarnya. CB 150 itu juga enak. Ada yang jual tuh Repsol Ori 2004 kalau lu mau. Atau yang tadi Berapa sekarang Repsol Ori? 15. Kalau Repsol Ori sekitar paling mahal mungkin sekitar 25. Itu mahal banget tapi. Ya Kalau oke lu- dong sebenarnya. Masih oke, cuman lu nggak punya harga jual kembali. Oh, ya udah mentok segitu aja. Iya, kecuali lu bisa di fried. Fried, digoreng. Anda pikir saya apa? Makanya lu abis ini bakal goreng apa lagi? Enggak. Gua enggak. Terus pokoknya Apa next project lu? Iya, Din? next Setelah project itu deh. Nggak perlu goreng lah. Next project Next lu ada rencana project. apa gitu. Oh, gue sempat penasaran dan lagi penasaran. MX King. Oh, Gua sejak nggak tahu Benny kenapa dong ya. kemarin. Hah? Benny yang kemarin mulai main MX King. Gue ngeliat di reels orang-orang yang balap liar itu, MX King tuh kencang banget loh. Iya, Yamaha kan emang merajai. Tapi MX King, spesifik MX King tuh kencang banget. Oh iya. Gue nggak tahu karena mungkin di borop ya, pasti di borop udah bisa-bisan. Tapi MX King kencang banget. Mungkin karena mesinnya mesin apa? R15 ya? Nggak tahu dia 135 sih gitu. Enggak, sekarang udah 155. Udah pego. Iya sama, Fiction R15, Ya, tapi ringan, MX King, bebek kan. WR sama Ini mesinnya. kan. Menarik sih. Apa kita beli MX King aja? Iya kali ya, lucu ya beli MX King ya. Ya, dia bikin MX King semuanya. Ayo, Wandri kemarin lagi ramein MX King. Dia modif MX King. Ya Tapi gue sih kalau beli. Benny pas pakai, nggak bisa gue pakai. Gimana ya, kaki gue mentok. Mentok sama sayap. Serius? Iya. Dia tinggi orangnya. Tapi ya kan? bebek sih menarik sih ya. Maksud gua Menarik. kayaknya main bebek lucu juga gitu. Asal kopling menarik. Oh, Gue iya, rada, iya, iya. rada bingung dengan bebek yang tanpa kopling Iya, karena iya, mau ganti iya, gitu, mau naik motor pasti brum. Iya. Kalau lu udah der gitu tetep MX King berapa ya sekarang MX King? Tapi masih yang baru sih yang cakep. Nggak, gue Iya. nggak. Gue nggak tahu tuh yang digoreng atau yang tergoreng yang mana gue nggak tahu. Tapi Jadi yang rencana goreng yang mana? Karena kita bisa bikin lagi nih MX King nih gitu. Iya. Tapi mungkin gue nggak tahu ya. Tapi akan seramai apa ya? Karena gue pernah mendengar sebuah sensus belaka, riset belaka. Iya, bebek udah nggak. Bukan bebek bukan ini.
anak sekarang itu nggak semuanya bisa naik motor kopling soalnya. Makanya kenapa Matic rame. Ya. Beda mungkin kalau angkatan kita masih Iya, bisa iya, kopling iya, ya karena iya, emang lu iya. harus kopling Iya. atau setidaknya manual. Ya. Tapi kalau anak-anak SMP, SMA sekarang nggak semuanya bisa kopling. Matic Ya, pasti. itu sama kayak lu, mereka juga pasti kemungkinan besar nggak bisa naik mobil kopling. Mungkin makanya Kemarin lu pernah merhatiin gak sih kalau di jalan tol terutama, mobilnya kencang tapi lampu rem nyala. Pernah nemu lu? kok bisa? Kenapa? Pernah nemu lu? Enggak. Karena Kayaknya ya kalau lu nyetir Matic yang dipakai kaki apa? kanan lah. Dua-duanya. Kayak gini. Kayaknya gitu. Anjir serem dong. Emang lu kan juga gitu kan? Enggak dong. Siapa yang- Gua kiri dua-duanya. Siapa yang begitu ya? Ini. Ada teman kita orang Ada. nomor kanan Siapa? kiri. Tapi gua nggak- Gilkun. Iya kali ya. Dia Gilkun kanan gitu? kiri, ngerem Iya. kiri gila. Gua Ngerem ngerem kiri kiri. sih langsung rem mendadak tuh. Ya karena gue berapa Iya. kali ada nyempet 2 kali lah gue lagi di tol terus gue merhatiin gini di mobil jalannya normal Tapi lampu remnya nyala. tapi lampu remnya nyala. Siapa tahu dia begini. Mau nge-drift ya dong. Bener. Kalau gini kan susah. Ya, Apa begini istilahnya? gini. Istilahnya kalau gini apa? Heel to toe. Heel to toe. Ya ya, Tapi mungkin. orang anak-anak zaman sekarang tuh karena Ya. nggak terbiasa dengan kopling. Ya. Di Ya karena maksud gue sekarang lo beli motor kopling apa coba pilihannya? Banyak. Ya enggak lah dibandingin Matic. Honda cuma iya. ada CBR, CBR, CB, CB ada. CBR, CB, Mega CB 150, Pro, Mega Pro, CB. Mega Pro masih ada. Banyak bro. Ini dibandingin Matic ya? Sama kayaknya dah. Enggak, Matic Enggak lah. pasti karena Matic lebih terjangkau lah. Iya lebih terjangkau juga. Makanya dari itu, makanya udah nggak anak-anak muda sekarang tuh pasti banyaknya Matic. Emang Bapak umur berapa sih? Saya umur 24. Nah, berarti masih muda dong. Benar. Tapi bisa naik kopling. Bisa. Kalau saya nggak bisa naik kopling. Makanya gue juga bingung bisa naik kopling. Iya, ya. bisa naik kopling. Bisa Gimana nggak gitu? di kopling dengan itu gimana sih? Karena cocok deh. Karena boleh ikut suci. Gimana? Boleh juga sih. Jadi lo kayaknya akan matikan aja nih. Belum tahu, tapi MXK dalam pandangan, cielah. Nanti gue share link CBRP gue out ya. MXK aja. CBR tuh pas-pasnya mahal. Ini baru. Itu yang orang nggak tahu. Kasih tahu dong. Sekarang substitusinya tuh banyak banget. Jadi gini, substitusinya substitusinya udah baik banget. Dan kampakannya baik banget karena banyak yang motor udah ngejogrok diambilin parts-partsnya doang. Ya tapi nggak baru berarti kan. Ngapain? Orang masih bagus. Belum Harga tentu. terjangkau. Tapi kemarin juga gue nyempet sebelum gue ngambil versi kan gue nyempet convert CBR jadi CBX kan. CBR Sempat berpikir 250R, mau gitu. iya Iya. nyempet berpikir. Tapi yang gue khawatirin adalah si spare part. Ya. Si CBR 2,5 Thailand kan lumayan mahal kan dulu. Nah ternyata kemarin teman gue ada yang sampai saat ini masih pakai CBR 2,5. Menurut dia udah mulai banyak parts-parts yang murah untuk CBR. Betul, baru bahkan. Iya, jadi kayak, aduh, kenapa gue ngambil versi kalau gitu guys? Enggak sih, tetap mending versi sih. Dia bahkan tetap mending versi sih. Menarik. Ya cobain lah. Ntar. Ya, nanti saya share ya? Iya, iya. Kenapa harus di-share ke saya? Kan berapa tadi? Kasih itu bisa beli. Ya siapa tahu. Kan bukan CBX. Ke CBX, kan bukan MSK. Kalau pakai CB 150R boleh ikut Mandalika? Enggak lagi. Belum. Oh, Minimal boleh. 2,5. Kamu udah setengah nih. Iya, kita Karena lebih ke kesian yang lain sih. Nungguin. kecuali ada satu kelas khusus Pego. Ya. Iya, kecuali lu bisa ngumpulin 10 orang buat ikut kelas 150 bisa gue adain. Saya pembalap-pembalap Mandalika Racing Series tuh ada yang 150 nggak sih? Kelas MRS ada. 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 Itu ada ya. Sama itu. Hah? Berapa? R15 gitu kan ada. Lap time ya? Hah. Pasti di atas, di bawah 2 sih harusnya. Anjir. Iya nggak sih? Di atas 2 dong, di atas 2 dong. Di atas 2 ya? Kayaknya nggak nyampe deh di bawah 2. Coba Terlalu kita cek. Lap 2,5 berapa? Terus sih under 2 semua. Lap time Under 2 kan? 150 di Mandalika. Kan mereka nggak ngerem bro. Iya sih. Ngeremnya cuma di air terakhir Mungkin dua doang. mepet-mepet 2 kan. Perlu mana sih berarti? Kualifikasi underbone 150, lap time terbaik 157. Tuh. Oh, masih dapat. 7. Gila. Lu pakai 63 mau berapa? 208 kemarin. 207. Anjir. 207. Karena mereka Mereka nggak nggak ngerem. mereka nggak ngerem, Bri. Mereka ngerem cuman di Awal masih nyobain 2,5 di Mandalika tuh seru banget. iya sih.
seseru itu menurut gue bisa bener-bener ngeremnya 50. Ngerem di 50 langsung belok. Wah seru banget. Pede. Nah kemarin emang gue kepikiran sih mau bawa 2,5 Nah, ke sana, apa gue pakai 2,5 aja ya sana. versis. Versis. Pakai saya bayar 2,5 aja. Cuman nggak Emang lu coba 2,5? Ada juga. Yang R. R Yang tuh kan- yang yang kancut. Yang lampu satu. Bilap. Oh iya gelap ya. Bagus. Udah berapa menit guys? Oh udah closing. Terima kasih banyak Desimas. Iya. Oke, kenapa lama banget? Terima kasih banyak Dimas. Sama-sama. Hari ini obrolan kita emang nggak terlalu Berbobot jelas ya? Iya, Berbobot banget. Ini sih isinya kurang daging sih. Iya. Tapi Karena hari ini lagi puasa. tapi kan kita jadi tahu sebenarnya siapa bapak gorengan. Nah, itu loh BGI. BGI ya. Udah ada singkatannya. Siap-siap teman-teman yang pakai Max King. Harga mungkin naik di tahun ini. Gara-gara saya. Semua saya. Bapak Destiman. Sama-sama. Iya. Terima Kapan dong kasih. Kita diundang di acara bukber. Lu tuh gua undang anjir. Saya di Bandung Pak Teler. Dia yang datang. Dia datang. Gue datang. Dia datang. Kan dia single. Bener. Terima kasih. Gua Ren Alexander. Tutup aja, tutup. Dan Destiman. Terima kasih sudah nonton. See you. Dingin ya di sini ya. See you.